Hidup itu mudah, namun sebagian orang justru merasa berat menjalaninya. Masalah memang silih berganti, tapi Anda harus bersyukur. Karena dengan banyak masalah, itu bukti bahwa Anda masih hidup. Semua masalah pasti ada solusinya. Hadapilah dengan tersenyum. Kalau tersenyum saja adalah ibadah, apalagi dengan tertawa. Kalau Anda mau tertawa selama 1 menit saja, itu artinya Anda telah menemukan kebahagiaan selama 60 detik. Bukan hanya 60 detik. Usahakan tertawa sesering mungkin. Tapi ingat, tertawa ada tempat dan waktu yang tepat. Tempat yang baik hanya di sini. Waktu yang tepat cuma di sini. Di WIB. Waktu Indonesia bercanda. Saya Nabila Putri hadir menemani Anda kembali yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Mana suaranya? Nah, kalau kita berbicara nih masalah malu, pasti banyak sekali yang mendengar istilah malu bertanya sesat di jalan. Tapi itu tidak berlaku untuk kita pada malam hari ini. Karena hanya di sini kalian dapat bertanya apapun tanpa batas dan akan diselesaikan dengan solusi dengan penuh canda dan tawa karena kita bersama dalam WIB Waktu Indonesia Bercanda. Tapi Nabila tidak sendirian. Karena kita akan kehadiran seorang motivator yang pasti sudah tidak asing lagi. Mari kita panggil. Ini dia Cak Lantang. Saya harap semua baik-baik saja, karena kalau semua saja baik-baik apalagi saya. Ya. Hari ini apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan bertanya nih calon tong tentang rasa malu, karena pasti setiap orang itu mempunyai rasa malu. Tadi saya sempat mendengar kamu menyebutkan sebuah peribahasa. Oh iya benar. Malu bertanya sesat di jalan. Ini sebenarnya harus kita koreksi lagi sebenarnya. Karena ketika Anda di dalam kelas pun tidak sedang di jalan, kalau Anda malu bertanya, itu juga bisa sesat. Sesat di ilmu. Nggak harus di jalan maksudnya Pak? Tidak harus di jalan. Tapi yang jelas berlaku itu malu bertanya, sesat dijamin. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Dengar ya, malu bertanya, sesat dijamin. Malu bertanya, cepat dijawab. Kasihan mak tanya-tanya, ya kan? Iya. Sifatnya orang malu itu tergantung dari sebab. Bisa dari karena keturunan atau genetik. Ini saya misalnya nih ya. Malu bisa nurunan ya? Bisa karena genetik. Oh. Ini misalnya ada seorang anak. 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 Ya? Namanya Pak, namanya? Namanya Budi. Bu. ya udah titik terserah dilanjutkan dulu ya. Ini punya orang tua nih anak. Ya. Ya. Gimana gambarnya enaknya ya? Nah gini nih. Ya. Punya ayah dan ibu. Yang pemalu. Bisa dipastikan kakek dan nenek dari anak tersebut pasti punya anak yang pemalu. Kayaknya itu ibunya. Iya Pak. Ah, gitu. Mereka pemalu. Ya iyalah. Nah itulah yang saya maksud Pak, keturunan. mohon maaf nih ya Pak. Itu namanya bukan keturunan, itu kenaikan Pak. Kan naik. Kan keturunan ke bawah. Bukan turunan itu tanjakan Pak. Efeknya apa? Ya. Efeknya apa? Ketika kakek dan neneknya punya anak pemalu, Ya. maka anak ini
punya ayah pemalu. Memang anak kakek dan nenek. Ada nggak sih akibat-akibat kalau kita mempunyai rasa malu yang berlebihan? Nah, semua yang berlebihan tuh pasti ada akibatnya. Ya. Ini misalnya kita lihat di diagram ya. Ya. Sih. Oh ada diagram ya? Bahwa pemalu itu ternyata bisa menyebabkan banjir. Malu menyebabkan banjir. Nih, Nah, coba diagramnya tuh. Wow. Kenapa bisa gini ya? Ayo dong diterangkan. Iya, Pak. Bapak yang bikin kan ini, Pak. Jadi begini ya. Saya akan jelaskan. Anda lihat baik-baik. ya. Malu. Ya. Ini seseorang yang punya malu yang berlebihan seperti yang Iya. Anda katakan. Saking berlebihannya dia malu, akhirnya dia tidak pede. Gampang gugup. Iya. Akhirnya apa? Dia kehilangan kunci rumah. Grogi. Oh, Dia grogi. lupa naruh kuncinya mana mungkin jatuh. Jatuh. Kunci rumah ya? Kunci rumah jatuh. Terus? Hilang. Heeh. Padahal dia mau masuk ke rumah untuk pengen pergi mau naik motor. Weh. Karena kuncinya hilang, dia tidak bisa naik motor. Eh. Akhirnya apa? Ya, naik motor nggak bisa, udah nggak bisa kemana-mana. Ya udah, saya tiduran aja deh. Dia kembali lagi ke rumahnya Si ya. pemalu itu akhirnya tiduran. Masalahnya kan dia nggak bisa masuk rumah. Ya. Jadi tidurannya di rumah tetangga. Kan bikin malu juga ini. Ya. Saking lamanya dia tidur, Ah, tuh. dia mimpi nonton film Batman. Puyeng ya, puyeng ya. Puyeng, Pak. Dia nonton film Batman. Eh. Dia heran ini. Dia berpikir dalam mimpinya ini. Batman ini kan nggak bener. Masa pakai celana dalam di luar? Pak, nah itu Superman Pak. Batman ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Lihat. Oke oke. Lihat, kamu lihat Batman ikut-ikutan, ya kan? Iya, iya. Batman yang pakai celana dalam di luar juga. Dia jadi mikir juga, Batman kan selalu ditemenin Robin. Iya. Ini Robin juga aneh, udah tahu Batman nggak bener, kemana-mana malah ditemenin. Dia berpikir pusing, saking lelapnya dia tidur. Anda tahu yang terjadi? Di kampungnya banjir, dia nggak tahu. Dia tiba-tiba kasurnya sudah kentir. Apa tuh kintir? Kintir apa? Hanyut. Motivator Terbawa bahasanya air. kintir. Pak, bahasanya yang intelek dong. Saya ini kan orangnya natural. Suka ya yang, nanti kalau saya pakai bahasa hanyut, jangan-jangan Anda tahu saya nggak tahu. Jadi ini itu, malu itu kalau berlebihan, bisa banjir. Oh. Iya. Minim saat banjir dia nggak tahu. Ya. Yang kedua, dia juga banjir malu. Lah gimana? Dia sudah pemalu, waktu banjir dia hanyut, apa nggak lebih malu? Wah luar biasa. Sungguh luar biasa Calontong ya. Ada orang tuh bilang kalau malu itu malu-malu kucing. Calontong setuju nggak? Emang kucing itu karena mungkin manja gitu ya, pemalu. Jadi diistilahkan malu-malu kucing. Sai cat. Eh. Ah itu bahasa Inggrisnya. Say, malu-malu kucing. Jadi begini, itu pemahaman yang sebenarnya menurut saya itu harus kita mulai benahi juga. Sebenarnya kalau kita tahu kucing itu seperti apa, kata-kata malu-malu kucing untuk menggambarkan malu itu sudah tidak relevan. Yang pantas apa? Karena kucing itu kan kalau kita tahu sendiri tingkahnya seperti apa, itu kan bukan menunjukkan malu. Yang tepat binatang untuk menggambarkan malu itu sebenarnya bukan kucing. Apa Cal? Nah ini ada gambarnya. Sebenarnya lebih tepat itu malu-malu singa. Iya Ca. Pak, malu-malu singa. Singa mah kejem, berani. Anda harus berpikir secara jernih. Begini, saudara yang lemper ya. Kenapa saya katakan malu singa ini lebih tepat menggambarkan malu daripada malu-malu kucing? Kenapa? Karena seperti kita tahu, kucing itu berkeliaran di jalan-jalan, di kampung-kampung, keluar masuk rumah. Ada kerumunan rame orang, kucing datang. Nggak tahu malu Sebenarnya kucing itu nggak malu. Oh.
Tapi singa, mana pernah Anda lihat ada di jalan-jalan singa, di kerumunan orang tiba-tiba ada singa. Kenapa singa enggak? Karena singa itu pemalu. Dia enggak datang ke kerumunan. Ini penonton lagi, jangan main tepuk tangan aja. Pak, kalau singa tidak malu-malu nih Pak, ke kerumunan ke kampung, ke kerumunan orang, bukan kita yang malu, kita yang habis dicemilin Pak sama singa. Justru itulah harusnya Anda semua bersyukur karena singa ini pemalu. Coba kalau enggak, habis Anda. Termasuk saya. Tapi calon tong, masih ada hal-hal lain yang luar biasa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Terdiri dari Royal Jelly, ginseng, dan ginkgo biloba. Anda masih bersama WIB Waktu Indonesia Bercanda. Tapi Cak, selain singa mungkin yang ini juga bisa disebut sebagai yang identik dengan rasa malu. Nih, ini dia. Ini diagramnya boleh dijelaskan Cak? Batuknya batuk mikir nih. Jadi begini ya. Ini putri malu apa amuba ya Cak? Enggak, ini putri malu ini. Ini putri malu. Dari mana taunya Cak? Anda lihat, ini banyak sekali tanaman sebenarnya. Banyak disimbolkan dengan huruf A ini putri malu. Ya, ini adalah tanaman putri malu. E, C, D, ini sebenarnya B ya. Ini bukan putri malu, ini tanaman-tanaman, ini bengkoang. Ini kedelai berambut. Kedelai itu kalau di zoom kan ada rambut-rambutnya. Iya. Terus ini kecambah kerucut. Coba kerucut. Kemudian ini asam kering. Nah, ini putri malu. Terus hubungan Awalnya semua tanaman ini sebenarnya sederajat, sama dan sederajat di antara mereka. Mohon maaf Pak, bisa interupsi sebentar. Itu bawah itu tulisannya apa Pak? Agak bingung saya Pak. Ah, ini tulisan dari tanaman ini. Maksudnya? Swigetok. Ini ini. itu bahasa mana Pak? Yang ini dong Cak. Ini. Swigetok ini artinya putri malu. Oh, Swigetok. Swigetok. Bahasa mana itu Pak? Ini bahasa mana? Romawi. Irlandia Baru. Irlandia Baru. Gak ada kan? Nggak ada Pak. Makanya baru itu. B itu sebenarnya ini. BI. Oh, BI. Satu Pak. Hah? B1. Ya sama aja. B1. Ini kecambah, kan ada B-nya 1. Iya. Kecambah itu kan B-nya 1. Iya. Nah, itu apa itu? C ini. Ah. Fruit stand. Apa tuh? Asem. Fruit stand. Bapak kalau ngawur ini dimarahin orang se-Indonesia loh. Pak, ini bener nggak Pak? Enggak, ini seluruh dunia kayaknya. Kalau kita potong-potong, stand ini kan berdiri. Stand Fruits berdiri. ini emosi. Nah. Jadi kalau fruit stand, orang yang emosi kan pasti tiba-tiba berdiri. Pasti dia ngomong, asem. Ya, Selanjutnya Pak. ini yang D ini mana D itu tadi? Nah, pojok kiri Pak. Pojok, Pak. pojok Pak, pojok. Oh ini, D Ayo. ini Huls. Eh. Ini kan kedelai ini kan berbulu. Iya. Ini sama orang yang nggak paham kedelai dikira ulet. Wah. Makanya di hus. Usir, dia nggak gatel. Mulai puyeng nih. Wah. Yang terakhir Cak. Nah, ini bengkoang ini. Iya. S. von Mimos. Weh. Von Mimos ini nama orang. S-nya ini suka. Jadi von Mimos ini suka bengkoang. Luar biasa. Nah, awalnya begini. Kaitannya ini dengan dulu di
semua tanaman ini sederajat. Tapi kenapa ini menjadi namanya Putri Malu? Karena Anda lihat, mereka dalam tumbuhan ini ada juga sekolah ternyata. Hah? Kita aja nggak tahu. Ini analoginya mereka ini sekolah. Kalau Anda lihat, ini yang namanya Jugeduk tadi. Siapa? Ini bukan, ini B1, nilainya 6. Yang D ini nilainya plus 2, E ini plus 3, ini sebenarnya ada plus 4. Nah, si Futstan atau si siapa ini Jugeduk atau Putri Malu ini nilainya cuma setengah. Karena dia nilainya paling rendah, dia malu. Ini nilai sekolahnya. Tapi Calontong, ini merupakan penjelasan yang luar biasa. Tapi ini juga termasuk penyiksaan yang luar biasa. Tapi Calontong, mau nanya nih, kalau misalnya nama seseorang berpengaruh nggak menjadikan dia menjadi seorang yang lebih pemalu? Of course. Of course. Anda ingat Shakespeare pernah mengatakan. Shakespeare Ya? orang mana, Pak? Shakespeare itu orang Inggris, dia seorang sastrawan terkenal. What is the name? Siapa namamu? What is the name? What is the name? Siapa namamu? Oke. Bukan itu, Pak. Masa What's me name? Apa arti sebuah nama gitu, Pak? Pokoknya dia tanya siapa namamu ke aku. Mungkin dia pengen kenalan sama Calontong. Iya. Apa arti sebuah nama kalau dalam bahasa Indonesia? Artinya nama itu membawa sesuatu. Seperti tadi, asam. Namanya asam itu membawa rasa. Kalau asam itu pasti kecut. Gula, namanya gula itu membawa rasa. Kalau gula pasti manis. Garam, nama garam itu membawa rasa. Kalau garam pasti asin. Nama manusia juga seperti itu. Ada nama-nama yang mungkin membuat pemilik nama itu menjadi malu. Oh, contohnya seperti yang ini mungkin? Ada contoh? Ada contoh. Coba silakan ditunjukkan. Yang ini? Royal Jelly nama bapak ini. Bapak ini sebenarnya satu keluarganya, keluarganya banyak. Iya. Apa tuh? Jadi dia Royal Jelly nama ini anak pertama. Yang kedua? Adiknya Ginseng. Terus adiknya satu lagi adiknya yang ketiga itu Gigo Biloba. Loh, itu kayak Jadi isi kandungan Royal Jelly ya? keluarganya itu ini keluarganya bapaknya namanya Multi, ibunya namanya Vitamin. Bapak keluarga multivitamin terdiri dari Royal Jelly, Ginseng dan Ginkgo Biloba. Nah, itu kan kalau itu, Pak. Satu lagi nih, Pak, ada lagi. Nah, Gimana, Pak? namanya Satria Baja Hitam. Ini memang kadang-kadang orang tua itu kalau memberi nama anak itu harus ya dipikir jauh-jauh ya. Memang sebetulnya Satria Baja Hitam itu pahlawan gitu. Iya. Tapi kalau anak sampai diberi nama Satria Baja Hitam ini kan beban. Kan Satria Baja Hitam ini pembasmi kejahatan. Iya. Padahal Satria Baja Hitam yang ini bukan pembasmi kejahatan. Apa dia? Tapi dia selalu datang ke hajatan. Jadi kan sangat berlawanan. Ini membawa beban berat loh. Pembasmi hajatan ya berarti. Satria juga bukan. Satria belum tentu. Iya. Dari baja juga bukan kan dia dari Hitamnya daging. kali, Pak. Diambil dari hitamnya kali, Pak. Hitam kan cuma rambutnya doang. Jadi Satria Baja Hitam ini kalau jadi satu, ini kan kendaraannya harus belalang tempur. Oh gitu Dia ya? tahu belalang tempur. Kenapa? Ini saking malunya dia ini bisa kita lihat. Apa? Makanya matanya dia tutupin. Tapi, Cak, kalau itu kan Satria Baja Hitam. Kalau nama yang satu lagi ini gimana nih, Cak? Ada lagi. Ada. Lah, Nah, Nih. Lis Hartono. Nis Hartono. Ini siapa ini, Pak? Saya kayak kenal nama ini. Siapa ini, Pak? Apa, Pak? Ayo dicek dulu, dicek. Ini KTP saya sih. Ini wajahnya Itu kan saya. nama cewek, Pak. Dipakai cowok. Oh, Anda jangan terjebak sebuah nama. Ini namanya sebenarnya nama cowok banget. Lis. Lis itu nama cewek. Orang Sunda juga panggilannya Lis tuh gelis artinya, Pak. Nah. Nah, kalau ditambahin ge, pasti cewek, gelis. Nah. Kan ini cuma lis.
Gelis kan artinya cantik. Iya. Ini kan cuma tik. Loh, tik itu identik anak laki-laki. Tikno, Oh iya benar. tikto, pratik, no, pratik, yo. Kan tapi paling enggak Pak, dulu misalnya ada Bambang, Agus, Jarot. Nah, kan udah jelas itu laki. Ini kan Itu- orang masih Itu mainstream. kali Bapak waktu itu waktu lahir, ini ntar laki apa perempuan ya? Gitu. Kita kasih nama yang tengah-tengah aja deh, Lis. Nah, Sebentar. Kamu bapakku apa? Kayaknya enggak maksudnya kasih yang jelas, laki-laki namanya. ini karena mohon maaf ya, dulu memang ini orang tua saya itu ngefans sama pebulu tangkis kita. Oh, siapa tuh Pak? Peraih 8 kali juara All England, Rudi Hartono. Iya. Itu karena elegan wibawanya dia di lapangan itu ngefans orang tua saya. Sekaligus melihat kelincahan pemain bulu tangkis kita juga. Siapa? Lius Pongoh. Nah, makanya saya gabungan dari itu. Rudi Hartono dan Lius Pongoh. Jadi Lius Hartono. Tapi nih Cak, Kalau Bapak kenapa Cak? ngefans juga sama Rudi Hartono. Loh, ngefans. Makanya kalau saya punya anak saya kasih nama. Karena orang tua, nama anak kasih nama. Rudi Hartono kalau lahir. Makanya anak saya begitu lahir saya kasih nama Rudi Hartono. Oh gitu. Istri saya protes. Kenapa? Wah, kenapa dikasih nama? Wah, belum tahu. Rudi Hartono itu top. Juara All England 8 kali. Biar dia sukses. Loh, anak kita kan perempuan, Pak. Kenapa namanya Rudi? Tapi di Calontong banyak orang yang bertanya nih, kalau Ya. malu cara mengatasinya tuh gimana? Nah, 10 tips mengatasi malu. Ya. Saya tulis biar jelas ya. Ya. Oke, asik. Malu Di. di Jelek amat Pak. Nah ini 10 tips menghadapi rasa malu. baru satu, Sir. Apaan Pak, baru satu. Anda gimana sih? Coba mari kita hitung bersama-sama. Sangat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Luar biasa. Benar. Tapi itu kan jadi satu kalimat. Loh, tapi kan yang penting 10. Itu kalau dikurangi satu kata juga Coba nggak nih, masuk. bisa Berarti tips dikurangin pertama apa D-nya. dong? Berarti tips pertama jangan. Tips kedua tampil. Tampil. Ya, tips ketiga malu. Tips kedua lala. Ya kan? Di depan umum gitu, Pak. Iya, jadiin satu. 10 tips itu pasti Anda tidak akan malu lagi. Wow, sungguh luar biasa. Nah, tapi Calontong masih ada hal-hal lain yang luar biasa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Karena selama ini perempuan ini cuma khayalan, Pak. Anda masih bersama WIB Waktu Indonesia Bercanda. Obrolan kita semakin memanas ya. Semakin banyak sekali yang ingin bertanya pastinya. Dari penonton mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Saudara Wira. Iya. Silakan. Nanya nih. Oh, biar lebih dekat ya, Pak ya. Tepuk tangan untuk Wira. Saya masih seperti episode kemarin-kemarin bertanya tentang masalah asmara, Pak. Oh, iya. Jadi saya sekarang sudah dekat dengan satu perempuan nih. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat saya dong. Udah dekat sama Boleh tepuk tangan. Ini perkembangan yang luar biasa. Ya, cuman gini, semenjak deket sama perempuan itu, saya kan pingin main ke rumahnya. Tapi berderet-deret malam minggu itu, saya malah mengalami rasa malu yang luar biasa loh. Loh, kenapa? Malam minggu pertama nih, saya main nih. Set. Main, tak, udah sampai pagar. Pagar rumahnya. Udah sampai pagar rumah, tek, saya pulang, malu. Salah rumah, Pak. Minggu berikutnya. Saya main lagi. Set. Set, saya sampai rumah sudah saya ketok tuh. Tok.
padahal pintunya udah dibuka. Tok, 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 tok. Saya pulang lagi. Malu, Pak. Sebelum ketemu. Iya, pulang lagi malu, Pak. Kenapa? Pagernya salah. Tadi salah rumah, sekarang salah pagar. Salah pagar, Pak. Nah, yang ketiga nih, pagar sama rumahnya bener. Nah, ini nih harapan baik nih. Saya tapi tetap malu, Pak. Kenapa? Tapi nggak pulang. Ini rumah saya sendiri, Pak. Berarti kamu gak datang ke rumah cewek itu. Kan dari kamu tadi saya malu, inti pertanyaannya apa sih? Langsung aja to the point pertanyaannya. Saya pengen nembak dia, Pak. Gimana cara ngungkapin perasaan. Ya ampun. Aduh, terus kenapa harus berbelit-belit ke rumah ini, ke rumah itu? Ya. Gimana nih Calontong? Itu perempuan, Anda tahu kebiasaannya nggak? Nggak tahu. Tahu dia kerja di mana? Nggak tahu juga. Atau mungkin kuliah di mana? Nggak tahu. Karena selama ini perempuan ini cuma khayalan, Pak. Nyari apa, Pak? Bapak nyari apa? Gergaji. Buat apa, Pak? Buat apa? Saya mau motong sesuatu. Motong-motongannya dia yang nggak penting. Orang wanita khayalan sudah diceritakan seolah-olah terjadi kenyataan. Saya sudah mikir beneran, saya sampai malu sendiri loh ini. Luar biasa, dia sangat termotivasi ternyata. Terima kasih Mira. Woi, Ya, hebat. terima kasih, Mira. Iya, Kamu iya. termotivasi. Kelihatan. Tepuk tangan untuk Mira. Kelihatan. Iya, iya, iya. Wah. Mira sangat termotivasi. Kayaknya menemukan jalan Iya, iya. keluar gitu. Wah, luar biasa, luar biasa. Akhirnya dia sadar bahwa dia tidak boleh egois. Iya. Bener ya, Cak Apalagi Bambang, malu jangan hanya dikuasai sendiri. Pikirkan bahwa orang lain juga berhak malu kalau punya Bener. pasangan seperti Anda. Coba yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Dia lagi. Ini lagi. Ke depan ya? Ya, depan. Ya udah kamu ke depan. Saya sebenarnya penasaran, saya boleh tanya dulu nggak? Sebenarnya yang di sebelah Anda baju biru itu siapa Anda sih? Justru itu yang pengen saya tanyain dari tadi. Pak. Anda setiap mau kesini selalu cium tangannya kan? Iya. Lalu terus kenapa itu Anda lakukan? Iya dia hanya mau. Kita mah terima-terima aja. Iya, kamu mau tanya apa sebelum saya tanya sama kamu? Tentang rasa malu Pak ya. Gimana caranya biar saya nggak malu tampil di depan umum? Karena kebetulan saya ini seorang stand up komedian. Komik ya, komik. Komik. Dan kebetulan nanti saya ada jadwal manggung Wow, tanggal 28 April Oh, deket wow dekat dong. sebentar lagi. 2017. Lama amat. Masih lama ya. Masih tahun depan. 1 tahun lagi. Itu deg-degannya dari sekarang saya. Gini deh ya, sebenarnya kalau Anda malu untuk karena harus tampil masih acara 1 tahun ke depan, itu harusnya lebih malu lagi karena itu acara terdekat yang Anda miliki. Job paling dekat itu setahun kemudian. Itu harusnya lebih malu loh itu. Kenapa, Cak? Ya, kalau saya jadi dia, job paling dekat aja tahun depan tuh kan malu saya. Kamu tahu tidak ada kerjaan Berarti apa-apa. setahun ke depan jobnya nggak ada. Ini tapi nggak apa-apa lah, kamu grogi. Jadi gini, setahun itu kan ada 365 hari. Iya. Ada banyak persiapan untuk menghadapi itu. Iya persiapan. Techmeetnya nanti bentar lagi. Technical meeting acaranya tuh bentar lagi tapi. Kapan? Technical meetingnya kapan? November. Bentar lagi. Ini technical meeting setengah tahun sebelum acara dimulai. Ini yang punya acara sudah kasih DP. Udah dari 6 bulan yang lalu. DP-nya 1,5 tahun sebelum acara. Ini luar biasa. Mungkin Cak karena orang itu takut dia ini sibuk, punya kerjaan lain mungkin. Bukan. Justru saya yang takut acaranya batal. Makanya minta DP dulu. Minta DP duluan. Ini berpikir mindsetmu harus dirubah. Kalau kamu takut acara itu batal nggak jadi, justru kamu kasih DP ke dia. Kok gitu? Loh, kalau dia sudah terima DP, dia nggak boleh membatalkan acaranya. Iya benar. Jangan kamu yang terima DP. Iya. Kalau kamu yang terima Benar. DP, bisa saja dia membatalkan. Betul. Saya job aja setahun sekali Pak. Terus? Harus bayar DP juga. Loh, mau Hidup kerjaannya saya gimana? enggak? Mau Hidup kerjaan? Anda kan sudah kaya dengan malu.
Ini temanya malu kan ya? Tapi Anda sangat kaya dengan malu. Bentar, tapi saya jadi bingung ini. Loh, ini yang salah ini. Saya menjelaskan tentang malu malah dia hasilnya bingung. Ya karena Bapak berbelit-belit. Maksud dia itu gimana agar kita nggak takut tampil di depan umum. Iya, itu intinya. Kenapa jadi ngurusin job saya? Nah itu dia intinya. Saya nanya masalah malu malah dibikin malu depan Jadi umum. gini. Kamu sebenarnya, aku yakin, kamu sebagai komik, sebagai stand up comedy pasti malu, takutnya kalau kamu tampil nanti tidak ada yang tertawa. Iya, itu. Ini hal yang wajar, semua pasti mengalami. Dan sebenarnya kamu nggak perlu takut menghadapi seperti itu. Anda tampil tidak ada orang tertawa, itu nggak perlu takut. Justru Anda harus takut kalau Anda tampil ada yang tertawa, tapi nggak ada penontonnya. Wow, luar biasa. Itu adalah solusi yang benar. Ada suara tertawa tapi nggak ada orangnya, itu jauh lebih menakutkan. Daripada ada orangnya nggak ada yang tertawa. Itu biasa, saya sering. Pasti kamu sudah mendapatkan solusi yang luar biasa. Tepuk tangan. Dan calon bang, setelah ini akan ada bintang tamu Oh ya? yang katanya itu pemalu banget. Oh. Makanya jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Wow, luar biasa. Luar biasa. Kita kembali lagi dalam Waktu Indonesia Bercanda. Nah, seperti janji saya nih tadi akan kehadiran seorang bintang tamu yang cantik, berbakat, tapi dia ini katanya pemalu sekali. Cantik, berbakat tapi pemalu. Makanya itu, siapakah dia? Ini dia, Maria Selena. Pak. Di sini. Itu bintang tamunya udah duduk di sana tuh. Udah duduk duluan dia. Maria. Hai. Enggak, kamu bilang tadi cantik benar, berbakat pasti. Kamu bilang pemalu. Iya, pemalu. Di mana pemalunya? Orang belum diundang udah tiba-tiba duduk. Gimana ya? Ini udah kayak si siapa tadi Akbar itu. Cenderung nggak malu Nggak dia. tahu malu ya. Aduh. Maria apa kabar? Baik. Kalau dulu pemalu, sekarang udah malu-maluin. Ada peningkatan. Tingkatannya Luar. kayak ke arah yang melenceng ya. Iya, Maria gimana kabar saya? Baik, Iya. kabar baik. Gimana sih? Gimana kabar saya kok baik? Kan tadi nanya, Bapak nanya apa tadi? Apa sih nanya? Maria gimana kabar saya? Lu kan bener. Dia Bapak sih, Bapak di mana-mana nih orang ya kalau normal Pak nanya orang tuh gini, gimana kabar Anda? Ngapain nanya gimana kabar saya? Nggak peduli kita. Saya Gini, Saudara Akbar, kalau saya kan tahu kabar Maria Selena ini juga baik-baik. Yeah. Nah, makanya saya tanya kabar saya, dia tahu nggak kalau saya baik-baik? Ternyata tahu. Yang tahu nggak dengar. Tapi nih, Maria, hanya di WIB nih bintang tamu itu boleh bertanya. Bebas. Apapun masalahnya, unek-unek dikeluarkan aja. Pasti nanti diselesaikan oleh Cak. Ini kita emang ngomongnya jauh-jauhan gini ya? Iya. Karena jauh deket sama kok ongkosnya. Saya lagi ngobrol apa naik angkutan, Mbak? Ya prinsipnya jangan memasalahkan jarak lah. Rakyat banget. Tapi ini Selena sendiri pernah nggak mengalami suatu kejadian yang akhirnya membuat Selena itu merasa malu? Sering banget kalau misalkan jatuh sih. Jatuh itu udah kejadian yang paling malu-maluin sih kalau dilihat orang banyak gitu ya. Jatuh di mana? Jatuh dari catwalk misalkan. Oh, dia kan model ya. Kamu pernah jatuh dari catwalk? Jatuh banget sih nggak, cuma kayak keserimpet gitu. Boleh dicontohin nggak? Oh, Dicontohin, oke. Misalnya kejadiannya Boleh musik kira-kira ya? sampai seperti apa? Panjang gitu kan. Tiba-tiba, itu kamu menyebutnya keserimpet. Keserimpet. Tapi kamu sering nggak itu? Enggak kan? Nggak sering. Oh, kalau Tapi nggak- kalau dulu seringnya itu yang lebih memalukan jatuh dari motor.
Kamu jatuh dari Saya motor. kan anak motor ya kan. Heeh. Tapi jatuh dari motornya itu nggak keren gitu loh, Cak. Nah ini ada jatuh motor keren ya. Ini yang nggak ada. keren nih. Maksudnya gimana? Ini kan kalau yang jatuh dari motor kan lagi race, lagi balapan gitu balapan kan. jatuh. Wih, jatuhnya Keren. keren gitu kan. Kalau kamu? Safety tetap gitu kan. Kalau aku jatuhnya kalau lagi kayak markir, berhenti? lagi markir gitu, terus ada gundukan pasir gitu, Jatuh. jatuh. Terus ada becek-becek dikit, jatuh. Oh jatuhnya Nggak jadinya nggak keren. berwibawa gitu ya. Ini penonton perlu tahu ya bahwa Cak Lontong ini sebelum menjadi seorang motivator, dia ini seorang model catwalk juga. Nah, dilihat dari postur tubuhnya yang sudah cukup tinggi, Cak Lontong ini seorang model catwalk. Boleh dicontohin, Cak? Tunjukin. Pernah jatuh kan waktu itu ya? Iya ya. Iya. Iya. Dia aja Oh, lupa iya ya. baju. Iya saya dulu pernah jadi catwalk. Ya coba Cak, ayo Cak, contohin. Saya pernah ini dulu. Saya di Milan ini. Wih, Milan. ngapain Di mana Milan? tuh, Cak? Fashion Week. Lengkapnya di Surabaya ada daerah Karang Milan. Karang Milan. Ya pernah tuh dulu jalan. Oke. Contohin, Ketika Cak. jalan tiba-tiba kaki kanan ini yang harusnya di depan tiba-tiba gini Ya, ya. Ini oke. kan orang melihat wah mau jatuh nih. Ya. Nah ini harus berpikir cepat. Eh. Karena kalau semakin dilihat orang itu sebagai insiden kan kita malu. Ah. Jadi kita jadikan semacam bahwa ini gaya. Improvisasi Nah gitu ya. improvisasi. Ini, Wait, wait. terus jadi Luar biasa. Pak, luar biasa sekali. harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang biar Semacam tarian gitu iya. ya. Cak. Jadi kayak koreo gitu. Koreo. Jadi ya. jangan Biar- malah jadi salah tingkah ya Cak ya, dibikin improvisasi. Jadi biar orang ngira itu disengaja gitu, Pak. Disengaja karena memang gaya gitu. Oke. Coba misal Maria nyoba jadi disengaja gimana jadinya? Coba misalnya kamu kayak tadi. Ya. Misalnya aku kayak tadi kan. Set. Set. Terus? Terus? Boleh jalan Pak, boleh duduk lagi. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa loh, luar Udah biasa kamu tidak cakep-cakep membantu dari ya. sini culun. Iya. Luar biasa tidak membantu ya. Tapi Pak, mohon maaf kalau kita jadinya gitu kan orang lihat Diulang-ulang. bukan malu sih. Cuman kan dikira orang stres. Ini orang ngapain gitu. Tapi kan kalau konteksnya kan kita di atas catwalk, jadi itu memang gayanya gitu. Iya. Harus diulang-ulang. Banyak cerita-cerita menarik tentang rasa malu. Nah, Cak Lontong ini akan berdongeng tentang cerita yang menarik soal rasa malu. Betul Cak Lontong? Asik. Kamu kok main tuduh gitu ya? Kamu saya mau mendongeng. Baik, iya. Baik, dipikirkan. Dongeng. Digambar dong. Oh, kali ini tidak perlu digambar. Oh, ini nggak gambar? Cak Lontong punya teman baru untuk bercerita. Maksudnya? Boleh dibuka? Nah, itu Silakan apa, Cak Pak? Lontong. Nah, tepuk tangan untuk teman baru Cak Lontong. Baik. Ini berkaitan dengan rasa malu. Ya. Jadi rasa malu itu sangat ya harus kita antisipasi ya. Karena itu tidak pandang bulu, artinya bisa datang kapanpun, dimanapun dan menimpa siapapun. Ya. Ini ada properti luar biasa ini karena banyak binatang ini ya, Iya. propertinya. Jadi ini misalnya saya akan bercerita tentang sebuah hutan belantara. Oke. Di sebuah hutan belantara yang sangat ditumbuhi pohon-pohon besar. Ada pisang. Itu pohon besar ya? Pak, pohon besar biasanya pohon beringin, pohon jati. Apa pohon pisang, Pak? Pisangnya cuma satu, yang lain tuh pohon beringin. Pisangnya cuma satu. Ngeles aja ya. Nah. Ini ada monyet. Ini bukan monyet. Itu koala, Pak. Koala, Cak. Nggak maksud, koalanya ini sedang lihat monyet. Sebentar. Lihatnya kemana, Cak? Ini Oh, loh. maaf, Oh, maaf. kalau ini bisa dimasukin tangan nih. Nah, Ini juga bisa, Cak. wah tangan saya kegedean. Nah, ini nih monyet. Jadi di hutan belantara itu terjadi saat di mana mereka berkumpul karena akan memilih siapakah yang akan menjadi raja di hutan itu. Berkumpullah semua binatang. Wow. Ayo gimana caranya? Wah, ini apa? Binatang kok banyak bulunya. Anjing, Cak, anjing. Hah?
Itu anjing kecil. Itu apa, Coba Pak? kamu pegang ya, bentar. Eh. Wih, ini ada lagi. Wah. Harimau. Ini cagar Singa, Pak. Harimau, singa ini. Singa tapi belum tumbuh ini. Loh. Ya, Jatuh. Cak, disapa dulu dong Selenanya. Monyet-monyetnya belum nyapa. Ini karena Suara monyet dong, suara Emang monyet. kamu di hutan juga? Enggak ada dia. Saya peri hutan ceritanya. Jadi ini bicara tentang malu ya. Ini hutan, singanya mana sih? Nih. Nah, Pak ribet amat sih, Pak. ini saya heran nih satu nih binatang nih. Di hutan belantara kenapa ada singa laut? Cak, ada yang lebih aneh lagi. Kan dia Ada yang lebih aneh diundang lagi. juga, Pak. Di hutan belantara, hewan-hewannya ada tagnya ini. Kenapa ya, Cak? Oh karena memang ini mereka lagi training. Binatang-binatang ini lagi training. Dan ini binatang ini sesuai dengan standar karena SNI semua ya. Iya. Ini mungkin dia diundang nih ya di laut karena ini memang mau menentukan raja hutan. Berkumpullah hampir semua binatang. Di situ terjadi proses demokrasi ala hutan. Dari semua binatang itu diminta usulan siapakah kira-kira yang berhak atau kita dukung menjadi raja dan penguasa di hutan itu. Si monyet mengusulkan, bagaimana kalau jerapah? Pakai bahasa monyet dong, Pak. Suaranya suara Iya, monyet ya. dong. Itu artinya Artinya bagaimana bagaimana kalau jerapah jadi penguasa hutan? Jerapah. Jerapahnya mana, Pak? Kan dipanggil. Terus, nah ini bentar, ini si anjing hutan ini Artinya apa? nggak bisa jerapah, dia kan nggak ada. Ya memang nggak ada. Ternyata kemana? Ternyata jerapahnya sedang berlibur. Naik pesawat. Jerapah kehilangan kesempatan jadi penguasa hutan. Akhirnya koala usul. Bagaimana kalau singa? Si singa menjawab, aku sih sebenarnya nggak pengen jadi penguasa hutan, tapi kalau memang itu aspirasi Anda ya saya terpaksa. Aspirasi ya. Loh, jangan salah mereka ini lebih demokratis. Pak, sebentar, Pak. Maaf nih, Pak, motong nih, Pak. Ini kan tadi pembahasan tentang malu. Dari awal sampai ke pemilihan singa, hubungannya apa, Pak? Ini kan demokrasi. Iya. Ini yang saya katakan sebentar. Akhirnya voting. Iya. Voting. Voting. Belum selesai. Voting. Diberi selembar kertas semua, dikumpulkan, dibuka oleh panitia, kosong. Kenapa kosong? Nah, mereka kan nggak bisa nulis. Kosong. Akhirnya votingnya dilakukan dengan secara langsung. Maju satu persatu dan mereka menyebut siapakah yang berhak menjadi penguasa hutan menurut mereka. Satu persatu sampai akhirnya terkumpullah suara terbanyak yang menjadi raja di hutan itu adalah singa. Singa. Sejak itulah si singa menjadi penguasa hutan karena proses pemilihan secara voting langsung. Dari tadi saya ajukan pertanyaan sampai ending tadi, ini kayaknya nggak ada hubungannya sama malu pas sebelah mana, Pak? Berarti Anda kurang bisa melihat sesuatu secara jernih. Maksudnya? Anda tidak bisa melihat malu di sini. Enggak, Pak. Enggak. Coba Anda lihat saya. Saya ini sangat malu. Kenapa? Udah tua, sudah besar, udah gede, masih main boneka kamu pikir nggak malu? Malu saya ini. Malu dari tadi mainin boneka. Saya ini kan udah tua. Apa kata singa? Oh, Bagaimana Maria Selena puas? malu. Puas dong? Malu itu tidak pandang bulu, termasuk bisa menimpa saya. Seperti ini saya Wah, malu. luar biasa sekali, luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Gimana Selena?
Puas dengan jawaban calon toh? Speechless loh. Iya. Oh, speechless Ini ya? malah ada masalah baru lagi gitu ya. Malunya yang tadi nggak terselesaikan sebenarnya. Itu ya. dia tujuannya. Selalu ada masalah baru di sini. Benar calon toh? Tentu saja. ini namanya singa laut. Akhirnya singa laut karena singa menjadi raja hutan, singa laut juga menjadi penguasa sungai. Laut. Laut itu asal airnya juga dari Sungai. semua sungai mengalir ke Laut. ya sama saja. Tiga Selena, terima kasih. Sungguh luar biasa sekali tema kita pada malam hari ini dan semua solusi yang sudah diberikan semoga akan menjadi manfaat bagi kita semua. Tepuk tangan. Mudah-mudahan. Jadi lain kali ada pikiran apapun dalam benak Anda, masalah apapun dalam hidup Anda, ikuti terus ini karena kita akan memberikan hal-hal yang sangat ya sepele lah buat Anda. Nah kalau gitu makanya jangan lupa untuk terus saksikan Waktu Indonesia Bercanda. Salam kami.